kira rampung. 4 tahun 5 tahun rampung lah yang namanya tol laut, yang namanya pelabuhan kita akan kejar. Sudah tahu problemnya apa, tantangannya apa, yang harus diselesaikan apa, udah ngerti semuanya. Uang, anggaran, solusinya sudah ada, nggak usah saya sampaikan, sudah ada semuanya solusinya. Udah. Kita hanya untuk menyelesaikan itu butuh 60-an triliun, duitnya dari mana? Sudah ada semuanya. Tapi tidak akan kita sampaikan di sini. Artinya apa? Optimis apa yang akan kita kerjakan ini bisa semua untuk semua, untuk tol lautnya, untuk pelabuhannya juga, pelabuhannya diperbaiki, ada yang di. Pak Nusirwan, rasanya kita harus mendefinisikan secara jelas supaya kemudian seluruh masyarakat paham mengenai sistem transportasi laut khusus yang akan kita kembangkan ke depan itu. Dari penjelasan Pak Bobi sendiri, apa yang dilihat oleh Pak Nusirwan? Menambahkan saja, jadi tadi bisik-bisik kita sudah sampaikan bahwa pertama bahwa kita juga perlu membantu untuk transportasi penumpang orang ya. Kemudian yang kedua adalah barang. Barang di sini adalah daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi pertambangan, potensi pertanian dan sebagainya yang selama ini tidak termanfaatkan karena persoalan transportasi. Ya. Nah ini yang harus bisa dijawab. Jadi persoalan tol laut itu di sini juga tidak hanya berkaitan dengan hanya angkutan orang saja, tapi juga bisa memberikan angkutan barang yang bisa memanfaatkan baik keluar dan masuk potensi daerah. Nah ini sangat penting kaitannya dengan tatanan kepelabuhanan nasional. Karena karakter pelabuhan di Indonesia tidak sama dengan negara lain. Tidak mungkin loh, sekarang Pak Lino membuat pelabuhan, habis itu nanti kalau tidak ada skenario pelabuhan-pelabuhan dengan kapasitas tertentu, dibikin lagi di mana. Ini bisa menghancurkan dan juga bisa tidak efisien. Maka ini dari atas, Belawan, Kuala Tanjung, terus sampai Tanjung Api-Api ke bawah, terus sampai masuk ke Priok Kalibaru, naik lagi sampai Talok Lampung, terus ke timur. Ini ada skenario besar. Kita tidak bisa melepaskan ini. Kalau mereka disuruh terjun dengan melakukan, nanti bertanding masing-masing pelabuhan ini menjadi tidak bermutu nanti. Dan ini ya kalau itu efisien menjadi cost-nya menjadi rendah, bagus. Tapi kalau itu menjadi tidak tepat dari sisi jangkauan perencanaan ke depan. Makanya yang menarik Pak Bobi, kalau mendengar jelasan Pak Nusirwan ini, Indonesia ini kan punya keunikan, negara dengan pulau begitu banyak dan panjang pantai yang kedua terpanjang di dunia, sehingga kemudian memang arah pengelolaannya atau bahkan manajemennya agak unik dan khusus. Ya, demikian. Memang kalau dikatakan Pak Nusirwan tadi ada tatanan pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan. Itu istilahnya ya hub spoke ya. Tapi di satu sisi kita juga tidak lepas dari persaingan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sehingga konsep seperti di Priok, Kalibaru ya, atau mungkin nanti Kuala Tanjung, mungkin Bitung, itu akan merupakan satu tantangan buat kita bisa menyaingi mereka untuk dalam rangka hub internasional. Itulah jadi keunikan kita bisa menguasai hub apabila memang kita mau. Tapi sekaligus memperkuat konektivitas di dalam negeri sendiri, yaitu dengan melalui pelabuhan utama yang 4 itu termasuk Tanjung Priok, ada pengumpul dan pengumpan. Kombinasi dari tatanan pelabuhan itu yang akan memperkuat pola transportasi di Pak Bobi. Ada satu lagi yang menarik Pak Bobi. Ini tadi dikatakan kesenjangan atau informasi mengenai produk. Apakah sejauh ini juga sudah dikoordinasikan dengan kementerian yang lain mengenai barang-barang yang akan dipindahkan dari timur ke barat, dari barat ke timur? Ya, itulah juga mungkin kalau kita lihat dengan kebijakan yang lama, di mana pemerintah yang lama itu mencanangkan untuk membangun industri, khususnya di wilayah timur. Itu tadi yang merupakan juga satu faktor penunjang bagaimana kapal itu, baik dia dari timur ke barat atau sebaliknya, itu akan memiliki muatan yang cukup. Nah masalahnya sekarang kan kalau begitu dari timur balik, itu memang muatannya ya kosong. Sehingga kalau dikatakan biaya transportasi lebih mahal, karena mengisi yang tadi, kembali dari timur biasanya tidak terlalu penuh.
Nah itulah masalahnya mungkin kalau memang digabungkan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun tadi bagaimana membangun sentra-sentra perdagangan di timur untuk memperkuat timur sehingga akan ada keseimbangan antara timur dan barat dalam rangka tadi konektivitas. Dari pengalaman Pak Lino sendiri mengelola. Enggak, saya agak berbeda sedikit dengan Pak Bobi ya. Jadi begini, kalau dulu barang-barang itu general cargo, memang betul kapal itu ke sana isi, pulang kosong, betul-betul kosong. Sekarang itu karena bawa kontainer. Ya, jadi kapal itu bawa kontainer, pulang kan mesti bawa kontainer lagi. Dan kontainer itu sudah dibayar sama orang-orang di Papua, Indonesia Timur. Jadi, bahwa banyak orang bilang nggak ada muatan, menurut saya itu kok salah itu. Udah ada, sudah dibayar sekarang. Kan kontainer itu kan mesti dibawa pulang ke sini. Iya. Nah, justru itu mestinya opportunity untuk bikin industri di timur, asal infrastrukturnya ada listrik dan sebagainya. Jadi yang mesti dilakukan pemerintah justru ngapain katakan di Ambon, ya, di Bitung, di Sorong, itu sediakan listrik yang cukup. Karena orang itu bisa manfaatkan, kan kontainer kosong nih Pak. Justru angkutan murah sekali kan, karena mesti dibawa pulang ke Jawa. Sekarang udah dibayar sama orang Papua. Justru sekarang itu mestinya dorong supaya infrastruktur itu dibangun, dan itu akan terjadi. Siapa yang ambil inisiatif itu, Pak? Infrastruktur mesti pemerintah ambil inisiatif. Pak Tommy, Ya. tol laut ini juga terpengaruh juga faktor konektivitas ke pelabuhan, ke dermaga. Dermaga ini tidak bisa berdiri sendiri. Begitu fasilitas aksesibilitas menuju dermaga itu tidak cukup, tidak memadai. tersedia, tidak memadai, maka tujuan daripada tol laut ini menjadi tidak sampai, kapasitasnya pasti akan berkurang. Seperti persoalan dari timur ke barat, dia akan mengangkut itu kan tidak langsung di ujung tahu-tahu ada di pelabuhan, tapi dia membawa itu dari regional di daerah tersebut, dari daerah-daerah masuk ke pelabuhan, baru itu diangkut ke barat, kan begitu. Nah, maka menurut saya juga, dan ini sepertinya sudah dilaksanakan sekarang, konektivitas dengan akses dengan pelabuhan-pelabuhan di seluruh tol laut ini sudah dilakukan, seperti Belawan, Kuala Tanjung, kemudian juga untuk di Palembang, Bandar Lampung dan sebagainya ini sudah dilakukan. Jadi mungkin menarik Pak Lino, seperti disampaikan Pak Nusirwan juga pemikiran, kalau memang kita punya niatan membangun tol laut, poros maritim, jangan-jangan memang kebijakan pembangunan jalannya juga harus diubah. Kita ini cenderung dari utara ke selatan, mungkin harus ada pendekatan. Saya nanti ingin beri Pak Lino untuk memberikan penjelasan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.